Ya, selamat sore kembali bersama TVRI Sumatera Utara yang kita bersama salah satu tajuknya yaitu Markombur. Hari ini tema kita adalah peran pemuda sukseskan pemilu. Satu hal yang luar biasa di era tahun istilah saya detik-detik proklamasi ini kadang-kadang melihatnya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Inilah awalnya mulai sibuk dengan tahun politik. Mulai sibuk dengan segala pemikiran dan wacana yang kondusif dan tidak kondusif. Artinya kenapa? Tapi walaupun begitu nanti akan kita kupas bersama. Tentu saya tidak sendiri. Kalau kata orang gelati si batang gelati jangan diambil dengan air. Wanita ini teman saya ini wanita cantik. Tapi tetap dalam nuansa bahasa Medannya tokcer ya. Yeah. Nah, ini dia. Ya silakan Nur Hasana. Ya tentunya bersama saya Nur Hasana kali ini menemani Mbak Munir dalam rangkaian acara Markombur. Dan kali ini tema kita sangat luar biasa pemirsa, yang untuk tanya-tanya seputar peran pemuda sukseskan pemilu boleh langsung hubungin kita di 0811 6100 386. Hasana ulangin kembali di 0811 6100 386. Ya, Pemirsa benar. yang di rumah boleh tanya apa aja, mumpung narasumber yang kita hadirkan di sini sudah ahli di bidangnya ya. Tentunya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang bertanya. Tentu pula sebagaimana kata orang, bertanyalah kau pada orang yang mengerti. Iya. Jangan kau tanyakan sesuatu pada orang yang tidak paham, kau akan sesat. Benar Kalau sekali. istilah Apalagi kalau anak nanya Medan, kita ya kan, nggak "Hah? siap-siap pembahasannya. Iya. Jadi yang jelasnya kalau kita bilang bahasa Medannya jauh berjalan bukan tersesat, tapi Jadi? kaki berdebu. Karena Jalan-jalan sekarang- dia. Iya, kaki berdebu karena banyak jalan yang rusak. Jadi debu semua kita ya, karena itu. Iya. Hari ini hadir bersama kita Bung Yul Hasni SSMSI Magister Seninin. Ini merupakan satu hal komisioner KPU Sumatera Utara. Ini Masya luar biasa. Allah. Selamat datang Bapak. Selamat. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Baik pasti. Tahu kata bantun. Kalau berti katakan berti. Cakep. Jangan berti taruh di atas ganteng. Asik. Apa tuh? Begitu udah lama nggak jumpa rambut udah putih. Iya. Walaupun putih tetap ganteng. Iya. Tapi Rupanya uban. kawan lama Kepala nih ya. penuh uban. Iya, KO sama KPU kepala penuh uban. Allah. Kawan lama rupanya Bang Munir Iya, ya. satu lagi yaitu sosiolog kita. Iya, Ini tak luar lain dan tak biasa, bukan, ya. orang yang teliti, betul-betul detail, apa segala sesuatu yang menjadi perhatian. Dipantau dulu ya kan, dipantau. Siapa dia? Putri Atika MSI. MSI. Ini Ya, luar selamat biasa datang ini Kak hari Putri ya. Atika. Terima kasih Hasana. Luar biasa Kak. Ya, mari, Gimana hari ini Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya siap ya untuk membagikan sharing Siap. informasinya. betul. Iya. Artinya sharing-sharing ilmu. Iya, Biar tempat masyarakat berdiskusinya tahu. kita di Inilah sini ya namanya kan. TVRI Sumatera Utara mencerdaskan anak bangsa sebagai TV pemersatu bangsa. Masya Allah luar biasa. Silakan, Nur Hasana. Apa Oke, ndak ditanya ini? Kak Putri Atika dan juga Pak Yul Hasni, kita membahas seputar peran pemuda sukseskan pemilu. Mungkin saya ke Pak Yul Hasni terlebih dahulu ya Pak. Pak, gimana sih Bapak melihat peran pemuda sekarang ini? Seberapa pentingkah dia dalam untuk mensukseskan pemilihan umum Pak? Iya, kalau dalam konteks pemilih, kita kan sudah menetapkan ya 10 juta lebih Ya. total pemilih kita di Sumatera Utara. Dan 34% itu adalah generasi milenial, usia 27 sampai 47 tahun. Jadi potensialnya cukup besar sekali potensi pemilih pemuda di Sumatera Utara dalam konteks pemilu ke depan. Tentu kalau lihat peran pemuda di era digital sekarang ya, Bang Munir dan Mbak Nur Hasana, tentu yang kita harapkan sebenarnya bagaimana generasi muda kita ini bisa menjadi alat untuk menetralisir informasi-informasi yang menyesatkan tentang pemilu. Perspektif kami KPU tentu ke sana, karena kita belajar 2019 hoax dan informasi-informasi yang menyesatkan tentang pemilu itu beredar luas. Ya tentu ke depan tantangan, apalagi sekarang kan era digitalnya makin canggih, ya kan, dan tentu ini mengkhawatirkan. Nah makanya kemudian kita berharap generasi muda di Sumatera Utara ini berperan dalam konteks menangkal informasi-informasi yang menyesatkan.
Saya pikir itu langkah awalnya. Memang demikian, karena kenapa? Peran pemuda selain menetralisir adalah mensukseskan. Semoga pesan saya kepada seluruh yang namanya generasi muda yang punya hak pilih di 2024, jangan lupa, jangan Anda tidak datang ke kotak TPS. Penuhi dan manfaatkan serta pergunakan hak suara Anda untuk kesukseskan pemilu yang akan datang di 2024. Kami tidak mau tahu siapa yang Anda pilih, siapa itu hak Anda, tapi kami hanya menyarankan, datanglah ke kotak TPS, pergunakan hak pilih Anda. Itu dia yang paling penting. Tak lain tak bukan. Iya betul itu. Nah, itu dia. Tentu di dalam kapasitas ini sebagai seorang sosiolog, bagaimana Bu Tika tentang kalau Ibu lihat di lapangan lah kondisi yang berkembang saat ini, tentang semangat pemuda, tentang keseriusan pemuda untuk menyukseskan, apalagi harapan daripada Komisioner KPU Pak Yulasmi tadi, pemuda itu merupakan, ya kata istilah kita di Medan, merupakan saringan lah. Artinya jangan semuanya ditampung, jangan semua disebarkan, tapi menjadikan satu tempat untuk kita mana yang layak dan tidak layak untuk disampaikan. Nah, gimana ini? Nah, jadi menarik tadi bagaimana peran pemuda dalam menangkal hoaks dan Ya, informasi betul. bohong ataupun ujaran kebencian. Boleh sih meletakkan peran pemuda di situ. Artinya memang pemuda kan selama ini anak muda, Gen Z maupun millennials adalah mereka yang paling aktif di media sosial ya Bang. Jadi terpapar informasi, juga mereka bukan hanya terpapar informasi, mereka juga mereproduksi informasi, begitu. Jadi perannya cukup besar di media digital gitu. Tapi saya kira bukan hanya di situ, pemuda juga punya aspirasi. Artinya selama ini memang kalau saya amati, politisi kita yang didominasi oleh generasi baby boomers, asumsinya masih melihat pemuda seperti generasi dia 20-30 tahun yang lalu, begitu. Yeah, yeah. Jadi Flashback masa lalu flashback dia. masa lalunya. Sementara di saat ini pemuda tuh aspirasinya udah macam-macam, begitu. Belum lagi kehidupan yang cukup dinamis, konsumerisme, begitu. Kemudian ekonomi juga menjadi isu yang sangat penting bagi pemuda, lapangan pekerjaan, begitu. Nah, ini juga harus direspon dengan baik oleh para politisi dan pejabat publik, juga penyelenggara pemilu misalnya. Karena apa? Karena supaya kan pada 2045 mendatang kita tuh akan mendulang bonus demografi begitu. Jadi dari sekarang tuh sebenarnya kebijakan publik kita itu harus meniti masa depan ini. Nah, siapa yang harus didengarkan? Ya jelas pemuda, Gen Z dan millennials yang sekarang nih, generasi Gen Z dan millennials, karena ini yang nanti mereka akan kami ini ya, kita dan saya dan Hasana ya Bang. Agak-agak Bang. Sabar hati awak. Bang Yuls. Ya, kita masih 45 tahun. iya. 5 tahun lagi kita di mana? Kita nggak 5 tahu. tahun yang lalu. Jadi generasi Gen Z dan millennials ini yang ke depan itu akan menjalani masa depan dalam konteks juga bonus demografi. Maka kami yang paling berkepentingan sebenarnya memilih pejabat publik yang qualified sehingga kebijakan publiknya juga responsif terhadap kebutuhan pemuda di masa mendatang. Saya kira itu. Ya luar Baik, biasa. luar biasa ya. Kami yang paling diperlukan. Tapi ya juga harus juga lah iringi kami. Artinya kami yang akan memimpin, tapi tolonglah kami kasih Menyesuaikan ya, bimbingan. Kan menyesuaikan. begitu. Iya. Jadi semuanya bekerja sama dengan baik. Itulah hebatnya Sumatera Utara. Baik, luar biasa. Artinya mindset gotong royong itu tetap harus kita pertahankan. Dalam pemilu ini juga harus kita bersama-sama bergotong royong untuk mensukseskan, bukan bergotong royong untuk tanda kutip. Kan itu yang kita harapkan. Mensukseskan. Harus kita gotong royong. Karena untuk sukses perlu kerjasama orang banyak. Tapi bukan merusuh, tapi untuk suksesnya satu acara akbar sehingga acara itu tidak ada kendala, aman, tertib dan kondusif. Itu yang kita harapkan. Kita kalau melihat nih Kak dari segi sosial itu sendiri ya, lingkungan itu sendiri kan banyak faktor nih Kak mempengaruhi untuk mensukseskan pemilu ini. Khususnya kalau di peran pemuda generasi milenials ini kan ada beberapa faktor ya, ada faktor internalnya gitu ya, eksternalnya juga. Boleh Kak sampaikan nih kira-kira faktor internal dan eksternal itu seperti apa? Kalau untuk partisipasi pemuda, saya kira yang internal ini
misalnya ya sejauh tingkat pendidikan, kemudian kondisi sosial dan politik mereka misalnya. Kita harus melihat juga apakah aspirasi dari pemuda di desa dan kota ini sama atau enggak. Jangan-jangan beda. Kemudian ada status sosial ekonomi. Jangan juga sampai kita bias kelas ya Bang ya. Iya. Seringkali kan millennials itu asumsinya itu anak muda perkotaan, kebutuhannya apa begitu. Nah, apakah ini juga sama nggak konteksnya dengan pemuda di desa begitu? Ini yang harus difikirkan juga. Dan kemudian akses terhadap hak-hak dasar ini akan mempengaruhi loh aspirasi dari pemuda dan juga bagaimana perilaku politik mereka. Ini akan berpengaruh begitu. Itu internalnya. Sementara konteks eksternalnya, misalnya bagaimana seperti saya bilang tadi. Pejabat publik ini responsif nggak, politikus responsif nggak melihat aspirasi anak muda. Seringkali memang semua politisi sekarang itu udah punya media sosial, tapi media sosial itu isinya seremonial, sehingga anak muda nggak tertarik. Kalau cuman foto-foto, nggak ada Kayak media konteks, penyampai informasi saja gitu ya. tapi nggak responsif terhadap aspirasinya. Ada nggak kanal yang misalnya anak muda punya aspirasi, mereka bisa nggak melalui DM, komen, kemudian itu Ada interaksi direspon, ya? ada interaksi. Jangan-jangan nggak ada, cuman satu arah aja. Politisi cuman bangun image dari media sosial, ya mereka nggak peduli responnya apa, begitu. Nah ini pemuda nggak akan tertarik di sini. Kemudian juga pemuda ini kan kritis, kemudian dinamis, punya jaringan sosial yang luas gitu. Jadi sebenarnya pemuda juga suka tuh membahas politik gitu di kafe, di kedai kopi gitu ya, suka sebenarnya. Nah tapi permasalahannya juga pemuda seperti saya katakan tadi, mereka juga terpapar oleh informasi. Misalnya ya, bagaimana citra pejabat publik itu akan mempengaruhi juga perilaku pemuda dalam pemilu. Kalau citranya terlalu buruk, sering korupsi apa ya, nanti di sini nih akan berpengaruh saya kira. Oke. Ini dia luar biasanya, peran pemuda sangat dibutuhkan. Peran pemuda sebagai penentu, peran pemuda juga tentu sebagai kunci as dalam pensuksesan. Tapi satu hal yang paling baik kita, kalau kata orang, batang kelapa, jangan tetak si batang keranji. Cakep. Walaupun kita berbicara masalah pemuda, elok kita minum sambil dengarkan nyanyi. Kan itu Oke, dia. luar biasa sekali ya. Baik pemirsa di rumah, tetap bersama kami. Satu topik Markombur di TVRI Sumatera Utara yang senantiasa tak ubah kata orang bilang. Untuk cerdas, jangan pindahkan channel TVRI Sumatera Utara. Untuk edukasi, jangan pindahkan channel TV Sumatera Utara. Jadi yang jelasnya, TVRI Sumatera Utara tetap mengacu. Hari ini tajuk kita adalah peran pemuda dalam mensukseskan pemilihan umum. Tentu satu hal Nur Hasanah yang paling indah, bahwasanya kedua tokoh ini tidak sekedar tokoh biasa aja. Macam Pak Yul Hasni bukan sekedar di KPU aja. Sebelumnya juga udah melanglang punah. Artinya seniman juga, penulis juga, semua lah. Semua digarap ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasa. Jadi beliau juga pengamat. Mengamati kondisi yang berkembang, nanti memberikan satu statement tulisan-tulisan kecil untuk menjadi bahan referensi bagi teman-teman semua di stakeholder ya. Ini luar biasa ini. Nomor sepatu berapa Bang? Udah paham. Udah paham. Nanti kita bicara belakang layar Pak. Ya Allah ya Luar Rabbi. biasa sekali nih Bang Munir ya. Cuman mau kita tanyakan satu hal yang paling sangat menggelitik di hati kita. Silakan, Pemuda Bang Munir. sebagai produsen dan konsumen juga sebagai market atau pasar, kan begitu. Ini luar biasa. Jadi dia bukan sekedar bermain di ranah yang dua kaplingan ini, tapi di ranah yang lain juga dia bermain. Bahkan dia bisa menjadi sumber kunci. Dalam segmen ini tentu ada satu pengawasan tersendiri yang perlu kita lakukan. Ini sejauh mana KPU memberikan garisan, ketentuan, apakah ada garisan selain daripada undang-undang atau ada Mungkin ketetapan syarat dan hal ketentuannya lain? lebih tepat. Oh, itu. Sebenarnya memang konteksnya ini
lebih cocoknya Bawaslu ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Karena tadi Pak Bang Munir bilang menggarap, saya garap semua Iya. ini. Ya. Jadi saya bicara dalam konteks generasi muda marketing ya. Tentu marketing ini tentu dalam aspek pemilu tentu kita menjadikan pemuda ini sebagai corong untuk menginformasikan. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Tika tadi bahwa ini generasi yang memang sudah terbiasa dengan teknologi digital. Betul. Jadi kita pun mau ubah pola sosialisasi pemilu, pola penyadaran itu juga kita ubah. Kalau selama ini mengandalkan media-media mainstream, kita lebih cenderung ke media digital. Jadi kita tahu bahwa tantangan cukup besar ke depan, ya kan. Tadi Bang Munir juga cerita bahwa pemuda ini menjadi alat bagi banyak pihak, ya kan. Dan jadi tadi sudah sampaikan ada kekhawatiran selain memproduksi juga membuat konten-konten yang barangkali bisa dikhawatirkan mempengaruhi masyarakat. Tetapi kalau kita melihat justru kemampuan generasi muda dalam konteks memproduksi itu bisa dimanfaatkan dengan hal yang positif. Hal-hal positif ini menginformasikan tentang pemilu, menyampaikan bahwa ya mengcounter isu-isu yang tidak benar gitu. Ya, tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu. Jangan lupa ke TPS Pak Munir ya. Karena lagi lihat. Mbak Nur Hasanah juga Mbak Siap, Tika gitu. laksanakan. Itu hak pilih kita. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah ada kesadaran dari generasi muda kita untuk mengetahui apakah dia sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum? Oke. Ya, karena itu langkah awal. Ya. Kepedulian generasi muda. Ya, terserah mereka mau berada dalam posisi yang netral atau mengusung salah satu kandidat dalam kontestasi dan sebagainya, terserah. Tapi apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih itu penting. Itu hal-hal yang harus sejak awal kita sampaikan. Ya, sekarang kita juga sudah menggunakan teknologi, tidak lagi harus datang ke kantor-kantor, cukup di cek DPT online, masukkan nik kita apakah sudah terdaftar atau belum. Karena kalau belum terdaftar nggak bisa milih. Oke. Itu kuncinya gitu. Ya memang kalau yang lalu kan sempat saya merasakan di kotak TPS sebagai ketua, asal ada orang datang mau milih, Mana suratnya? suratnya mana? Nggak ada. Nama ibu siapa? Mana KTP ibu? Bisa ya? Gerbang KPU namanya saya buka. Ternyata, oh bu, TPS ibu bukan di sini, ibu TPS sana, kelurahan sana. Nah, jadi di sana udah Terindikasi dia ya? bukan terindikasi, terdata jelas. Oke. Sekarang Kalau begitu Bang. karena jadi sehingga tidak sulit masyarakat. Jadi masyarakat pun ya, masyarakat Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jadi nggak usah ragu lagi. Boleh kita datang ke kantor lurah, melihat daftar pemilih kita, apakah di TPS mana, di sana pun terlihat. Tapi kalau kita tidak menemui, jangan ribut dengan petugas di kelurahan atau jangan membuat komplit di petugas kelurahan. Silakan aja minta tolong kepada petugas kelurahan, nanti akan dibuka. Atau katakanlah PPS, petugas pemungutan suara di kelurahan, minta tolong aja kepada mereka. Mereka akan buka posisi ibu di mana, tentu di TPS mana akan terlihat. Jadi nggak perlu, ini perlu menjadi panduan. Tapi kalau mana tahu, namanya kita manusia, maksimal kita berbuat, maksimal kita bekerja. Tapi kadang-kadang ada yang alfa. Nah, itulah namanya manusia, sifat baru, sifat alfa itu tidak luput kan gitu. Nah, Lama-lama Bang Munir jadi narasumber. iya. Luar biasa sekali. Jadi itu ya, Pak, ya. intinya jangan khawatir ya. Oke. Selanjutnya. Kita ke Kak Putri Atika ya. Iya, Kak, betul. kalau kita melihat dari pemuda itu sendiri yang memiliki sifat yang kita bisa katakan yang Kakak bilang tadi dinamis, kemudian tapi ada juga sebagian itu yang idealis ya. Nah, kalau di pemilihan umum seperti ini, apakah sosok yang idealis ini menjadi kriteria yang kita butuhkan gitu, ataukah ada kriteria lain, Kak? Boleh. Nah, seharusnya memang pemuda karena punya kepentingan akan kebijakan publik yang responsif terhadap aspirasi mereka, maka kelompok pemuda ini harusnya idealis. Artinya jangan memilih itu karena uang misalnya, ekonomi. Kan kita sering bilang ya NPWP ya Bang ya, nomor piro, wani piro. Saya nggak pernah nggak tahu. NPWP. Gak tahu Bang, Bapak pura-pura nggak tahu kayaknya ya. Nggak tahu. Dengar baru kali. Kamus baru, Pak. Kamus baru. Jadi saya harap juga pemuda juga memilih itu berdasarkan alasan-alasan yang rasional. Misalnya visi dan misinya, programnya, track record dari calon yang akan dipilih. Artinya kalau mereka pernah
terkait dengan tindak pidana ya jangan dipilih dong gitu. Kemudian mereka punya visi dan misi dan program yang jelas enggak gitu. Kalau dia sendiri waktu kampanye nggak tahu mau ngapain, ya ngapain kita pilih gitu. Kampanye aja nggak tahu mau ngapain, apalagi waktu duduk nanti begitu. Jadi artinya pemuda juga harus jadi kelompok yang punya orientasi untuk belajar, cari tahu, melakukan riset, menelisik siapa sih yang akan mereka pilih begitu, sehingga memang pilihannya itu cukup rasional dan kemudian bila itu pilihannya itu menang duduk, mereka kemudian bisa menitipkan aspirasinya begitu. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi kalau udah NPWP pasti Udah jaminan susah ya? ditinggalin. Oke. Paham saya. Maksud Kak Tika ini sederhana aja, bahasa Medan. Tahu soko terima uang dia, Iya. tahu soko pilih dia. Kan gitu. Karena kenapa? Kalau dia udah mulai menyogok berarti ada misinya melupakan kau itu. Betul. Itunya itu. Kalau udah duduk lupa ya Awak sama bahasa kita. Medan aja kita bilang, jangan kau pilih orang yang ngasih. Nah, karena kenapa? Berarti misinya tak berat. Visinya apalagi nanti. Oke. Efeknya tahu. Korban awak jadi 5 tahun mendatang. Pening kepala awak, protes awak nanti. Baik, kalau kita ke Makanya. Komisioner Pak Yulhes nih Iya. ya, selaku Komisioner KPU Sumatera Utara, untuk keterikatan atau keikutsertaan dari peran pemuda ini di KPU ini seperti apa Pak? Ya, banyak sebenarnya gitu. Kita itu kan salah satu topik sasaran sosialisasi kita memang generasi muda, karena kita melihat ini sangat potensial. Jadi selain menggunakan untuk sebagai sosialisasi, alat sosialisasi tentang tahapan pemilu, kan banyak orang yang belum tahu nih Bang Munir ya dan Mbak Nurhasana, kapan hari hanya, apa saja tahapan-tahapannya, termasuk tadi saya bilang kalau belum terdaftar silakan dicek Dicek DPT ya. online, masukkan NIK, itu kan yang kita harapkan anak-anak muda menyampaikan itu. Nah, kemudian peran yang berikutnya tadi yang saya sejak awal saya sampaikan, penangkal. Jadi ya maunya generasi muda ini jangan latah lah meneruskan pesan grup WhatsApp, ya nggak tahu dibaca kemudian meneruskan tanpa memfilter informasi itu benar atau tidak. Iya, itu Nah yang kalau dapat sudah pada menyebarkan. tataran itu saya pikir ya khawatir juga kita tuh. Nah sekarang teknologi udah canggih Bang Munir, ya kan? Apalagi dikonsumsi publik. Kalau kita lihat aspek orang mengkonsumsi sosial media baik Facebook, Instagram, Twitter itu kan itu luar biasa banyak kan. Instagram, Bang Munir berapa follower di Instagram sekarang gitu? Sikit Mas. Sedikit itu. Tolong ditingkatkan untuk media sosialisasi. Saya alhamdulillah udah 4.000 gitu. Iya. Wah, Luar Oh, biasa luar Pak. biasa. Iya, biasa. akan 4.000 maksudnya akan. Menuju. Kira-kira gitu peran-peran dari dari generasi muda. Makanya kita yakin generasi muda inilah bukan hanya alat ya kalau alat Ujung tombak ujung sebenarnya. tombak sebenarnya gitu. Tapi dalam konteks mencerdaskan pemilih. Saya sepakat dengan Mbak Tika tadi, mencerdaskan pemilih gitu. Bagi calon-calon yang menawarkan uang dan sebagainya itu udah harusnya ditinggal sejak awal gitu. Apalagi kemudian tidak punya visi dan misi calonnya gitu kan. Kemudian di sosial medianya menjual foto, ya, tidak visi dan misi. Sebenarnya kebutuhan anak muda itu tersauti nggak dengan visi dan misi dia. Nah itu kan bisa menjadi tempat bagi anak muda untuk melihat kualitas seseorang. Makanya saya bilang sebenarnya generasi muda seperti kami ini Bang Munir sangat diharapkan perannya ke depan gitu. Nah jadi ya kami ini memang itulah kira-kira. Jadi Bang Munir nonton aja lah nanti ya. Oke, Gitu. siap. Generasi kami Iya. bingung juga Pak. Generasi dari kami ini aku jadi gini, aku generasi yang kapan aku ini sekarang. Oke lah, kalau begitu luar biasa. Memang boleh sebutkan generasi ya kapanpun. Namanya generasi apa sih susahnya? Iya. Yang penting tinggal kitanya. Benar. Mau di mana kita duduk kan secara santun dan punya attitude. Itu Iya, dia. benar Tetap sekali. Easy going kita- aja ya, Bang Munir. Iyalah, tetap kita dihibur oleh adik-adikku yang tersayang. Oke, Ada Vi, silakan. ada Tasya. Ya. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, tentu untuk mengetahui bagaimana akreditasi satu sosok untuk yang menjadi idola kita, jangan sekedar popularitas, begitu juga elektabilitas, tapi lihat visi misinya. Kalau visi misi itu dapat menaungi
dan dapat membantu masyarakat banyak, pilih dia. Jangan tidak kita pilih, rugi. Karena itu pasti orang baik. Nah itu dia. Iya, harus kita teliti dulu Harus. nih, lihat track recordnya seperti Iya. apa gitu kan, mau jadi pemimpin ya kan, kita harus tahu Jadi dulu gimana. istilah orang Medan, jangan ansor angin surga ya kan. Nah, jadi itu the point aja lah kan. Iya, iya, Nah, jangan itu dia. angin-anginkan gitu Iya. ya kan. Nah, jadi tentu pula Nur Hasanah, dari tadi ku perhatikan, ada ndak kau tanya? Aku bang duluan nih bang ya, biar ini akan. Silakan lah, aku kasih kesempatan sama Wan. Nggak ada cerita ini Nur Hasanah. Baik, kita persilakan dulu kepada Pak Yulhas nih ya. Pak, kalau kita berbicara tentang keikutsertaan dari partisipasi lah peran pemuda ini, katanya tahun 2015 itu yang paling sedikit ya Pak ya? Iya. Nah, kita kalau melihat di tahun-tahun belakangan ini lah, 2 tahun terakhir itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita belajar di Medan ya, 2015 terendah partisipasi se-Indonesia itu pilkadanya, 25% itu yang angka yang menurut saya juga sangat menyedihkan. Tapi banyak faktor sebenarnya gitu, karena kita sebelumnya kan wali kota kita ada bermasalah dan sebagainya. Tapi 2020 kemudian 2019 partisipasi kita baik pileg maupun pilkada itu cukup angkanya cukup naik, cukup bahkan 100% naiknya gitu. Nah, memang saya soal figur ya memang mempengaruh gitu. Cuman kadang-kadang juga perlu juga istilah orang Medan Bang Munir. Popularitas perlu, elektabilitas, tapi orang-orang nanya juga isi tas orang. Iya. Ini kan bahaya gitu kan. Aduh, ini hancur kita. Popularitas, elektabilitas, isi tas. Nah, Itu yang menentukan gitu. sebenarnya itu jangan dilihat, itu kadang-kadang Iya. aduh, Iya, orang iya, Medan iya. gitu. Iya. Katanya amanah, Iya. biar aman, nah katanya. Nah, ini yang repot. Repot Ini kita yang gitu, agak- biar aman, nah katanya. Oke, Jadi dipenggal ya. dipenggal istilahnya. Jadi partisipasi saya pikir penting lah ya, karena saya yakin 2024 ini antusias Bang Munir. Karena tanggal 14 Februari. Oke, jadi sebenarnya momennya ini Momennya sudah pas momennya gitu. peran pemuda ya harus Iya, tunjukkan. memang Iya, kalau- karena di situ ada dua hal. Satu pemilihan pesta demokrasi, Iya. satu lagi Valentine Boy. Iya. Iya, Nah, itu dia. Nah, jadi sebenarnya bersinggungan seperti ini seharusnya peran pemuda ikut serta sebenarnya nih 100%. harinya tidak disengaja gitu, tidak Secara- ada secara usaha khusus. kebetulan ya. Tapi karena kebetulan pula ya kata orang tuh hari tanggal 14 itu hari Valentine Valentine katanya Days, kan ya. ya. Silakan memadu kasih di TPS kata orang sih. Tapi dengan harapan ke depan ini pemilu itu banyak diisi oleh pemilihnya banyak anak-anak generasi milenial, itu generasi yang cerdas. Generasi yang cerdas dan kami yakin partisipasi juga akan meningkat dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas karena dipilih oleh generasi-generasi yang cerdas. Cukuplah dosa-dosa Bang Munir selama ini memilih generasi-generasi yang salah. Kira-kira begitu gitu ya. Menurut saya. Baik. Aku jadi nggak bisa ngomong karena cukuplah dosa-dosa bangun rampun kali lagu ya Allah. Ini Tapi nggak apa-apa. Kayaknya hostnya tinggi nih sama Bukan. narasumbernya. Artinya begini. Insya Allah aku terima dengan senang hati. Semoga tidak ada masalah di belakang hari nanti. Iya. Amin ya Amin, ya Rabbal. Rabbal Harus Alamin. ikhlas. Namanya juga sebagai sahabat harus kita dapat mengerti input dan output harus kita terima dengan baik, kita yang nyaring. Itu aja. Oke. Um, Nah, kalau Dan- Kak Putri Atika ya, kalau keikutsertaan peran pemuda ini seperti apa sih di lingkungan kalau Kakak melihat situasi sekarang ya? Karena kan terus tiap tahun itu perkembangan tuh berbeda-beda ya Kak. Betul. Kadang peran pemuda juga keikutsertaan dalam pemilu juga sesuai kebutuhannya juga berbeda-beda gitu. Kalau Kakak melihat nih perkembangan di zaman sekarang gitu kan, keterlibatan atau keikutsertaan pemuda itu seperti apa? Sebenarnya pemuda itu cukup antusias. Seperti saya katakan tadi, bahkan saya itu seringkali diundang di komunitas mahasiswa, komunitas anak muda yang memang membicarakan tentang politik gitu. Jadi dari kafe ke kafe gitu, mereka membahas politik, mereka pilih temanya apa gitu kan, tentang sesuai dengan kegelisahan mereka sebagai anak muda gitu. Jadi cukup antusias anak muda, tinggal memang yang perlu dipahami adalah anak muda juga harus memahami bagaimana tata kelola pemerintahan. Supaya apa? Supaya anak muda nanti tahu tupoksi dari masing-masing lembaga pemerintahan, terutama eksekutif dan legislatif. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kampanye, yang disampaikan di saat kampanye itu mereka bisa kelola dengan baik. Jangan nanti, seringkali Bang, dia caleg tapi visi dan misinya eksekutif.
Iya. Nah, itu Ini dia. kan berbanding deh. Bingung Macam kita dia kan. pula yang mau membenahi negara nih Iya. kan. Padahal dia sebagai begitu. pengawasnya di situ kan. Jadi artinya Harus lebih menyesuaikan harus ya. lebih tahu memahami sehingga informasi yang diterima itu dikelola. Jangan kemudian informasi itu ditelan bulat-bulat istilahnya dan kemudian dianggap sebagai suatu kebenaran absolut gitu. Nggak gitu. Jadi anak muda tuh dengan daya kritisnya memang harus cerdas gitu melihat segala sesuatu itu pada tempatnya. Jangan nanti caleg bilang bahwa ya dia bisa melakukan A, B, C, D yang sebenarnya itu bukan tugas dia. Nah ini seringkali terjadi Bang, selain tadi politik uang ya. Ya. Nah jadi memang pemuda itu dengan daya kritisnya, dengan sikap yang vokal, kemudian aktif bermedia sosial, disinilah memang kesempatan waktunya pemuda itu merayakan gitu ya, merayakan memang tahun politik ini dengan apa? Dengan mencari informasi, belajar, kemudian juga menyalurkan aspirasinya begitu. Sehingga memang nanti kebijakan publik ini tidak timpang. Aspirasi anak muda bisa ditampung dalam kebijakan publik begitu. Luar biasa. Ini dia luar biasa, tapi pesan kita terutama kepada anak muda ataupun kepada yang sudah merasa diri tidak muda lagi, mari anak muda kita bimbing untuk tidak menciptakan propaganda yang menyesatkan para anak muda. Kemudian bagi anak muda juga, satu ingatan pesan saya, Anda boleh kritis, Anda boleh posesif, tapi Anda tidak boleh apatis. Ya. Artinya Anda harus kreativitas Anda. Tapi pesan saya, jangan ciptakan perpecahan. Siapapun, apapun, warna apapun pilihan kita, jangan pertentangan dengan orang lain. Karena kenapa? Biarlah nuansa demokrasi ini berjalan aman dan tertib serta punya hak masing-masing. Tentu pula pada kesempatan ini kita mintakan closing statement. Iya. Pertama dari Abang Dayu Lasni, ya kan? Jadi ini Silakan, luar Pak. biasa ini. Ya. Apa sih pesan-pesan yang pengen Bapak sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah Ya. sehingga juga pemuda ini ikut andil nantinya Pak di tahun Betul. 2024 tepatnya 14 Februari 2024. Iya. Saya tidak akan menyampaikan pesan-pesan terakhir, Bang Munir. Bahaya. Astaga. Ya. Jadi pesan-pesan positif kepada anak muda ya. Iya. Pertama, sejak awal kita meminta generasi muda sebagai generasi yang bisa memilih informasi-informasi yang penting untuk disampaikan ke publik. Kemudian kedua, tentu karena anak muda itu sudah sangat dekat dengan informasi, langsung mengkonsumsi informasi, bahkan memproduksi informasi agar informasi yang mereka produksi dan konsumsi itu informasi yang baik dan berkualitas untuk disampaikan ke publik. Saya pikir kalau tadi kita lihat Mbak Tika mengatakan di kafe-kafe mereka nongkrong itu mereka bicara politik. Mungkin orang mikir, wah ini anak muda nongkrong apa? Mereka bicara tentang bangsa dan negara ini gitu. Ya, dan dengan pembicaraan positif itu akan melahirkan hal-hal yang positif. Kita yakin anak muda kita inilah garda terdepan untuk bisa menetralisir dari pertengkaran-pertengkaran orang tua dalam politik. Gitu, Pak Munir. Oke. Bu Kalau Tika, Ketika silakan. apa yang pengen disampaikan? Saya kira saya hanya dua hal aja. Yang pertama, anak muda jangan apatis terhadap politik, Betul. jangan anti politik. Betul. Karena apa? Hajat hidup kita sebagai warga negara ditentukan oleh proses politik. Jadi belajarlah, ketahuilah tentang politik begitu. Jangan anggap bahwa politik itu kotor sehingga kita nggak perlu tahu, nggak perlu peduli gitu, nggak bisa. Karena bagaimanapun baik buruk politik di suatu negara itu juga berkaitan langsung dengan sikap dari warganya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadilah pemilih yang cerdas. Artinya memilih atas dasar pertimbangan-pertimbangan kritis. Ya, memahami betul visi dan misi, program kerja dari calon kandidat yang akan dipilih. Dan kemudian juga seperti Abang bilang tadi bahwa penting sebagai anak muda kita itu mengelola informasi yang kita dapatkan gitu. Sehingga apa? Karena anak muda ini punya akses untuk menelusuri informasi ini hoax atau tidak gitu. Karena mereka melek teknologi sehingga bisa ngecek nih informasinya hoax atau enggak begitu. Nah, ini yang harus juga kita tumpukan pada anak muda sehingga memang anak muda bisa mengelola, memfilter informasi yang mereka terima. Saya kira itu. Baik. Ya, luar biasa sekali. ini Ari. Tentu ada hal yang paling indah. Kalau kata orang dibelah batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Cakep. Walaupun kita nanti sebentar lagi berpisah, tapi tak berpisah di dalam hati. Yang jelas saya ketupat, batang ketupat,
jangan ditebang batang kenari. Asik. 2024 bolehlah kita ingat 2024, tapi kita ingat nanti di 14 Februari. Iya, luar biasa. Jangan lupa kita itu ya kan. Iya. Nah, jadi intinya pemirsa di rumah, indah sungguh pertemuan, tapi lebih indah satu kenangan. Tentu kenangan ini menjadi satu catatan tersendiri bagi kita. 2024, 14 Februari, kita harus menentukan hak pilih kita secara demokrasi, tentu pula tak perlu dipengaruhi orang lain. Mari kita ajak jiran tetangga kita, mengajak hukumnya wajib, mengajak hukumnya adalah ibadah, sama-sama kita ingatkan. Kalau mereka tidak mau, coba diajak sekali lagi sehingga mereka mau. Nah, itu aja prinsip kita. Saya Haji Munir Nasution bersama rekan saya Nur Hasana tentunya mengucapkan banyak terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Markombur dari awal hingga detik ini, dan kita ucapkan terima kasih Pak Yulasni dan Kak Putri Atika yang sudah menginspirasi kita pada hari ini, memberikan informasi sehingga kita lebih terbuka lagi wawasannya. Betul. Dan untuk itu pemirsa kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya.